Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Mini GT, yaitu Porsche 911 GT3 RS. Produk ini baru aja rilis pada akhir Juli 2025. Mungkin bagi sebagian dari kalian udah pada bosen dengan produk ini ya dari Mini GT, tapi bagi saya ini menjadi produk pertama untuk 911 GT3 RS dari Mini GT, karena saya mau beli varian lainnya itu udah digoreng, malas saya beli gorengan. Akhirnya saya dapat juga yang non gorengan dan harganya sendiri cuma 205.000 ya. Padahal ini saya belinya ready stock ya, bukan PO. Nah, seperti apa produknya kita akan lihat nanti. Seperti biasa, kita akan lihat dulu packagingnya. Karena saya beli yang reguler, di sini saya dapat kemasan box seperti ini. Di bagian depannya ada foto diecast-nya, di bagian samping ada logo Mini GT, di bagian belakang ada license dari Porsche, ini stiker teman-teman. Di bagian sampingnya lagi kosong, di bagian bawahnya di sini ada warning, dan di bagian atasnya di sini ada tulisan 827. Jadi ini rilisan ke 827 dari Mini GT. Nah, seperti itu untuk kemasannya. Langsung aja kita unboxing diecast-nya. Nah, seperti biasa di dalamnya ada blister atau bubble seperti ini untuk melindungi diecast-nya. Jadi langsung aja kita buka dan kita akan coba cek sekilas. Semoga aja nggak ada yang dent atau miscues ya teman-teman. Di bagian samping kirinya kelihatannya sih aman, dan di bagian depannya seperti ini teman-teman, kelihatannya sih aman juga. Dan di bagian samping kirinya lagi seperti ini, dan di bagian belakang seperti ini tuh. Nah, kelihatannya sih aman ya. Bentar, ini atapnya kenapa? Waduh, ini atapnya kenapa ya? Baru aja dibuka udah ada yang dent teman-teman. Nggak tahu dent, nggak tahu apa. Nanti saya coba bersihin dulu deh. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung aja kita akan lihat detailnya sekarang. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia part terpisah dan dia plastik, tapi di bagian tiangnya ini dia kemungkinan besi teman-teman. Tuh, karena suaranya agak berbeda ya. Dan ini ada dua warna. Di bagian depannya sini warna putih dan di finishing glossy. Di bagian belakangnya warna hitam, dia di finishing doff. Lalu di bagian bawahnya di sini ada logo Porsche yang gede sekali. Tuh, kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Dan untuk tiangnya sendiri ini dicat warna hitam doff sama dengan bagian belakangnya sini. Lalu kita lihat juga ada detail air vent di sebelah sini, karena di sini ada mesinnya teman-teman. Untuk sirip-sirip air ventnya ini kelihatan lumayan detail, kalian bisa lihat seperti itu. Di bagian samping kiri kanannya ada detail warna hijau juga, dan di bagian atasnya di sini ada kaca belakang yang lumayan kecil ya. Terus juga dia dikasih list warna hitam. Di bagian interiornya sendiri nggak kelihatan ada apa-apa teman-teman, tapi saya lihat di sini ada roll cage teman-teman, dia menyilang seperti itu, kelihatan nggak? Nah, seperti itu ya. Lalu di bagian atapnya sendiri di sini ada lekukannya kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya. Jadi attention to detailnya lumayan oke. Di sini juga ada detail yang dikasih warna hitam teman-teman. Dan ya seperti itu untuk bagian belakangnya cukup oke untuk rilisan kali ini. Sekarang kita akan lihat bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Di sini ada kaca yang lumayan gede, dan di sini ada kayak semacam detail seperti yang kalian lihat. Terus juga untuk kacanya dikasih list ya warna hitam, dan tentunya ini kacanya dari Mika teman-teman. Di sini juga ada wipernya. Terus di bagian interiornya kelihatan nggak sama kalian? Ada beberapa detail di bagian dashboard, cuman nggak dikasih warna, dan tentu saja ini setirnya setir kiri teman-teman. Lalu di bagian kiri kanan juga ada spionnya sendiri. Ini dari karet kayaknya ya. Jadi hati-hati, mudah sekali patah atau lepas, dan susah nanti ngelemnya kalau misalkan lepas atau patah. Jadi hati-hati kalau mainin. Terus juga di bagian bawahnya di sini ada tutup tangki teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini ada tutup tangki, dan di bagian kap depannya di sini ada beberapa detail yang kayaknya nggak bolong deh bagian sebelah sininya ya. Di sini dicat warna hitam tapi castingannya lumayan detail, kalian bisa lihat sendiri tuh. Lalu di bagian kiri kanannya juga di sini ada sirip-sirip yang sayangnya dia nggak bolong, dan ini menyatu dengan castingan teman-teman ya. Cuma dikasih cat warna hitam aja. Lalu untuk kap depannya ini sayangnya masih ada sisa castingan warna hitam-hitam gitu, kelihatan ya sama kalian? Nih, di garis-garis bodinya ini masih ada kelihatan sedikit warna hitam-hitamnya. Saya agak kurang suka dengan yang seperti itu tuh ya. Ya walaupun harganya murah, tapi bagi saya itu agak mengganggu gitu ya. Ada sisa castingan warna hitam itu, tapi ya seperti itulah biasanya Mini GT. Dan di bagian sini ada logo Porsche juga, lumayan kecil dan kelihatan oke banget loh. Tuh, nggak ada bleber-blebernya. Dan untuk bagian kiri kanan di sini ada headlamp yang warnanya hitam untuk bagian dalamnya, dan di sini saya nggak lihat ada list warna hitam lagi di bagian luarnya biar kelihatan lebih realistis. Tapi LED-nya lumayan detail loh bagian dalam. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Di bagian sebelah kanannya juga sama. Lalu di bagian bawahnya di sini ada grill. Grillnya ada teksturnya, cuman dia nggak bolong teman-teman untuk grillnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di bagian bawah di sini ada lips. Lipsnya sendiri warna hitam. Dia menyatu dengan body sepertinya ya. Dan untuk catnya sendiri dia dicat warna doff. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian depannya. Catnya sendiri ini oke. Finishingnya lumayan oke walaupun belum mirror effect. Yang jelas di sini nggak ada efek kulit jeruk saya lihat tuh. Jadi langsung aja kita akan lihat bagian
bagian samping kirinya sekarang. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Cakep ya. Ini cakep, cuman rodanya aja yang agak mengganggu. Hijaunya itu terlalu terang menurut saya ya. Nah, oke, langsung aja kita akan lihat bagian sebelah sini dulu. Di sini ada lampu yang lumayan panjang ya, dari belakang sampai ke pinggir sini. Terus juga untuk detailnya, ini dari Mika teman-teman. Di bagian bawahnya juga dikasih lagi list warna hitam. Dan di bagian bawahnya sini, di sini ada sirip. Harusnya bolong, ternyata dia nggak bolong tapi ya. Dan untuk detailnya cukup oke. Dan ini sepertinya part terpisah teman-teman, bukan dari castingan ya. Lalu di bagian sini juga ada garis horizontal yang shape-nya nyampe ke depan sini. Di bagian over fendernya saya lihat lekukannya lumayan oke. Dia nggak ada bekas castingan tuh. Dan di bagian sebelah sini saya lihat ada detail warna hitam. Jadi dia dicat aja tapi nggak bolong. Nah, di bagian sebelah sini ada handle pintu. Handle pintunya sendiri lumayan oke, tapi nggak dicat lagi warna hitam. Untuk lekukan panel pintunya ini kelihatannya masih ada sisa castingan warna hitam tuh saya lihat. Ya khasnya Mini GT lah ya, seperti itu. Di bagian sini juga ada spion. Spionnya sendiri dia nggak ada reflektornya seperti yang kalian lihat. Dan di bagian atasnya di sini ada kaca samping dari Mika juga. Untuk list kacanya udah cukup oke. Palangnya juga lumayan oke. Dia warna hitam. Dan kita nggak bisa lihat interiornya dari sebelah sini tuh, karena ini lumayan kecil ya teman-teman. Jadi kita akan coba bongkar aja nanti ya. Lalu di bagian depannya seperti yang saya bilang, di sini ada tutup tangki. Tutup tangkinya sendiri lumayan kecil, jadi kelihatan proporsional teman-teman. Dan di bagian sini ada sirip-siripnya yang saya bilang tadi, cuman dia nggak bolong ya. Dan ini menyatu dengan castingan teman-teman ya. Dan ini castingan ya teman-teman, jadi bukan part terpisah. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini kayak ada canard lagi warna hitam, dan dia kayaknya sih castingan ya kalau ini, atau part terpisah nih. Kelihatannya sih castingan menyatu dengan body dan dia nggak bolong sampai ke depan. Lalu di bagian sini juga sama, ini castingan, dia nggak bolong. Overall untuk catnya sendiri ini lumayan oke ya. Dia nggak ada efek kulit jeruknya, walaupun belum mirror efek untuk finishingnya teman-teman. Ini entah kenapa untuk rilisan baru ternyata QC-nya juga oke, dan kualitas catnya menurut saya lebih baik ya. Biasanya untuk produk Mini GT itu saya sering nemu efek kulit jeruk gitu ya, tapi di produk-produk terbaru ini kayak Supra kemarin tuh nggak ada, dan di sini juga nggak ada, yang berarti ini bagus ya untuk finishingnya. Dan untuk velgnya sendiri warnanya menurut saya itu agak sedikit keterangan ya, tapi untuk desainnya sih udah oke. Cuman memang dia belum ada disc brake juga kalipernya. Untuk bannya sendiri dari karet teman-teman ya, dan dia harusnya rolling lancar. Tuh rollingnya lancar ya. Jadi aman banget. Terus di bagian center locknya, di sini saya lihat ada detail yang oke loh. Bautnya juga dikasih logo Porsche gitu. Cuman ya kurang kelihatan karena kecil banget teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian samping kirinya. Overall oke. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah, seperti ini untuk bagian belakangnya teman-teman. Di sini ada wing yang gede banget. Di bagian bawahnya juga ada logo Porsche ya, seperti itu. Lalu di bagian bawah di sini ada ducktail yang dikasih warna putih senada dengan warna bodinya. Dan di bagian bawahnya di sini ada lampu belakang yang khas Porsche banget, melengkung seperti itu. Di bagian tengahnya juga di situ ada logo Porsche yang cakep banget tuh. Ini logo Porsche-nya cakep banget. Dia detail walaupun kecil, dia nggak bleber-bleber ya detailnya. Sama halnya dengan bagian sini, di sini ada logo GT3 RS yang detail walaupun kecil teman-teman ya. Untuk cat warna putihnya ini saya lihat nggak ada efek kulit jeruknya juga. Finishingnya lumayan rapi walaupun belum mirror efek. Dan di bagian sebelah sini ada lampu. Sayangnya dia bukan dari Mika. Kalau yang atas ini dari Mika kan ya. Di sini cuma decal doang atau cat warna merah seperti itu. Dan di bagian kiri kanannya juga di sini ada sirip-sirip seperti ini. Sayangnya dia nggak bolong ya teman-teman. Untuk siripnya ini kayaknya part terpisah teman-teman. Tapi untuk jelasnya nanti kita akan coba bongkar ya. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada diffuser. Diffusernya lumayan tipis sirip-sirip, dan dia menyatu dengan base teman-teman. Lalu di bagian tengah diffusernya ini ada exhaust. Exhaustnya sendiri menyatu dengan base seperti itu ya. Jadi bukan part terpisah. Nah seperti itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman. Di sini nggak ada perbedaan dengan bagian samping kanannya ya. Yang membedakan itu cuma di bagian sebelah sini. Kalau tadi ada tutup tangkinya, sekarang nggak ada ya teman-teman. Overall untuk catnya ini sama ya. Dia finishingnya oke, nggak ada efek kulit jeruknya juga. Catnya juga bagus. Dan saya nggak nemu ada miss QC atau dent di bagian sebelah sini. Lalu oh iya saya lupa. Di sini juga ada logo RS ya di bagian wingnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan dia detailnya oke loh ya. Nggak ada bleber-blebernya, sama halnya dengan sebelah sini tuh. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan lihat bagian base-nya aja nih teman-teman. Nah untuk bagian base-nya seperti ini teman-teman. Dia base-nya dari besi tentunya.
Tuh dari besi ya. Di sini ada logo Mini GT. Di bagian bawah di sini ada tulisan Made in China. Lalu di bagian sini juga ada 2024 Porsche 911 GT3 RS Use Under License ya. Ini tulisan detailnya kecil banget tapi dia bisa gak bleber gitu ya teman-teman. Saya salut dengan Mini GT bisa bikin detail sekecil itu dan gak bleber-bleber. Mantap. Lalu di sini juga ada bannya sendiri ada ulirnya. Kalian bisa lihat sendiri. Di bagian depan dan bagian belakang itu berbeda alias staggered ya teman-teman. Terus juga untuk detail bagian bawahnya ya seperti ini. Di bagian belakang ada baut untuk membuka base-nya. Di bagian depan juga ada baut satu lagi. Dan sekarang kita akan coba buka. Saya pengen lihat bagian interiornya seperti apa. Apakah detail juga. Jadi langsung aja kita akan buka dulu ya. Nah ini dia yang udah saya buka bautnya teman-teman. Gak terlalu effort untuk castingan ini. Dan sekarang kita akan coba buka. Nah ini nih untuk bagian dalamnya seperti ini. Ternyata ada bagian yang dilem ya. Saya nggak tahu itu dilem kenapa. Kita akan coba simpen dulu. Oh ini bukan lem teman-teman. Ini kayak semacam gemuk gitu biar rollingnya lebih lancar kali ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada sisa gemuk juga. Dan kita akan coba pinggirin dulu. Bagian depannya juga sama. Terus di bagian interiornya nah seperti ini. Untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Beberapa bagian itu ada yang dilem ya. Seperti bagian sebelah sini tuh dia part terpisah tuh. Nah ini tuh part terpisah ada lemnya tuh. Nah itu ya. Lalu juga di bagian sebelah sini ada plastik yang di rivet nih teman-teman. Ini di rivet ya. Kenapa sampai di rivet segala? Harusnya di lem doang sih bisa ya. Nah sekarang kita akan coba lihat bagian interiornya. Nah untuk bagian interiornya seperti ini teman-teman. Ternyata nggak ada yang dicat untuk Mini GT ini. Tapi untuk detailnya sendiri udah lumayan oke. Di sini ada kursi bucket seat 2 piece. Kalian bisa lihat sendiri. Nggak ada seat beltnya tapi ya. Lalu di bagian depan di sini ada setirnya setir kiri. Untuk detail setirnya sendiri udah lumayan oke. Di situ juga ada pedal shiftnya. Dan bagian instrumen lainnya kayaknya nggak ada ya teman-teman. Dan di bagian belakang di sini ada roll bar atau roll cage seperti itu. Selain itu nggak ada detail lainnya. Nah jadi seperti itu untuk bagian interiornya. Sekarang kita akan coba tes rollingnya lancar atau enggak nih. Nah ini seperti yang kalian lihat. Rollingnya lancar sekali. Saya dorong nggak pakai tenaga banyak, jalannya normal. Tapi walaupun begitu saya nggak sarankan untuk dimainkan di track ya. Karena ini diecast untuk pajangan bukan untuk balap teman-teman ya. Tapi kalau kalian maksa ya terserah, itu kan unit-unit kalian gitu ya. Cuman karena saya senangnya buat di foto-foto atau dipajang ya, saya nggak akan mainin ini di track teman-teman. Dan ngomong-ngomong dipajang, saya juga penasaran ini kalau diganti velgnya kayak gimana. Walaupun ini udah ceper, tapi warna hijaunya itu terlalu gimana ya, terlalu plastik menurut saya tuh ya. Dan dia nggak ada kaliper serta disc brake-nya. Nah karena ini untuk dipajang atau di foto-foto, saya akan coba pasangkan velg ini ya teman-teman. Ini kalau nggak salah dari P64 dan seharusnya ini untuk 911 GT2 RS, tapi akan saya coba pasangkan di GT3 RS seperti apa nantinya. Nah kalau yang ini udah ada disc brake-nya tuh teman-teman, ada kalipernya juga kalian bisa lihat. Jadi sekarang saya akan coba pasangkan dulu gimana sih looknya kalau misalkan diganti velg ya teman-teman. Nah ini dia yang udah saya ganti velgnya teman-teman dengan Glutek ya. Ini velgnya velg resin non rolling teman-teman, tapi detailnya jadi lebih oke tuh. Di situ kalian bisa lihat ada disc brake juga, kalipernya di bagian belakangnya juga cakep ya jadinya untuk di foto-foto. Walaupun ini velg peruntukannya bukan GT3 RS ya, tapi saya cuma pengen contohin gimana kalau Mini GT diganti velgnya, jadi lebih oke tuh buat di foto-foto ya. Dengan velg seperti ini kita jadinya bisa buat seakan-akan mobilnya lagi belok gitu ya. Sebentar saya coba buka dulu. Nih kayak gini nih ya. Ini kayak lagi belok tuh kan. Nih. Nah dengan velg non rolling seperti ini dan pakai Glutek sistemnya, ini lebih enak buat di foto-foto. Kita mau ngapain aja jadi lebih leluasa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih ganteng menurut saya kalau udah diganti velgnya ya. Nah jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it Mini GT 911 GT3 RS ini? Menurut saya dengan harga ready-nya cuma 205.000 worth it banget buat dikoleksi. Karena brand lain belum ada kayaknya ya di rank harga segitu, kecuali kalau sampai itemnya digoreng pas ready jadi 350 gitu atau 400, menurut saya nggak worth it. Kalian bisa dapetin yang lebih oke dan lebih detail di harga segitu teman-teman ya. Tapi dengan harga 200.000 sih masih oke banget buat dikoleksi. Nah menurut kalian sendiri gimana? Apakah worth it dikoleksi si Mini GT rilisan terbaru ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman kalian yang lagi cari 911 GT3 RS
skala 1:64, Mini GT ini bisa jadi pilihan yang oke banget teman-teman ya. Nah mungkin segitu aja untuk video kali ini. Bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram saya juga di visuallogic_staff buat lihat hasil foto-foto diecast yang udah saya review teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Gak enaknya jadi nggak bisa rolling sih pakai velg kayak gini.